karena tidak sampai menikah. Iya, harus menikah dulu. Kalau misalnya laki-laki menikah kemudian dengan perempuan, kemudian dia meninggal, maka nanti di akhirat perempuan ini ketika tidak menikah lagi sampai mati akan dipertemukan dengan laki-laki awal yang menikahinya. Tapi ketika perempuan ini menikah lagi, maka dia bisa memilih mana paling soleh dari laki-laki tersebut. Tapi kalau laki-laki meninggal, kemudian mohon maaf laki-laki meninggal dan dia meninggal, laki-laki istrinya meninggal, kemudian dia menikah lagi, maka boleh memilih kalau laki-laki kan maksimal 4. Tapi kalau bukan boleh memilih, kalau laki-laki dapat semua, mohon maaf. Jadi kalau misalnya suami istri, istrinya meninggal, kemudian laki-lakinya menikah lagi sampai 3 kali atau 4 kali, kemudian laki-lakinya meninggal juga, di akhirat nanti keempat istrinya itu bisa berkumpul. Tapi jika perempuan suaminya meninggal dan dia menikah lagi, nanti di akhirat akan memilih mana yang paling soleh, boleh memilih. Tapi nggak bisa kumpul semua. Karena konsepnya kan poligami, kalau poliandri nggak ada. Ya, berdasarkan video yang telah kita tonton, mari coba kita analisa. Ada seorang ustadz yang soleh bernama Ustadz Ahmad. Dia mempunyai 4 orang istri, yaitu Aisyah, Safia, Zainab, dan Maria Kiptiah. Maka berdasarkan yang diucapkan oleh narasumber, di surganya kelak Ustadz Ahmad ini mendapat janji surga untuk berkumpul bersama keempat istrinya. Setuju? Oke. Kemudian Ustadz Ahmad ini meninggal. Dan sepeninggal Ustadz Ahmad, keempat istrinya ini menikah lagi. Tentu dengan laki-laki yang soleh juga, yaitu Aisyah menikah dengan Ustadz Abdul, Safia menikah dengan Ustadz Umar, Zainab menikah dengan Ustadz Said, dan Maria Kiptiah menikah dengan Ustadz Udin. Maka berdasarkan apa yang diucapkan narasumber di video dan ajaran yang diterimanya, pada poin A, apabila seorang wanita semasa hidupnya di dunia menikah 2 kali, maka di surga kelak si wanita berhak memilih laki-laki mana yang akan jadi suaminya. Dan pada poin B, apabila seorang laki-laki semasa hidupnya di dunia nikah 2 sampai 4 kali, maka di surga kelak si laki-laki berhak mendapat semua wanita yang jadi istrinya di dunia. Maka akan terjadi, konsekuensinya adalah terjadi cacat logika, di mana poin A versus poin B. Ketika Aisyah, Safia, Zainab, dan Maria Kiptiah di surga ternyata lebih memilih suami kedua mereka dibandingkan Ustadz Ahmad. Akan tetapi Ustadz Ahmad kan sudah diberi janji surga bahwa dia akan bersama dengan keempat istrinya. Maka terjadi suatu tabrakan logika. Itulah cacat logika. Dan juga poin B juga versus dengan poin B, di mana Ustadz Ahmad diberi janji bersama dengan keempat istrinya. Namun pada poin B juga, keempat Ustadz ini, Abdul, Ustadz Umar, Ustadz Said, dan Ustadz Udin, juga diberi janji yang sama, karena mereka sama solehnya, untuk berkumpul dengan istri-istri mereka. Padahal istrinya sama. Bagaimana? Sudah sadarkah cacat logika yang terjadi? Apabila belum sadar, silakan ulangi videonya dan dengarkan kembali. Dan perlu diingat, hal yang terpenting adalah kenapa terjadi suatu kecacatan logika ini. 6 abad sebelum Muhammad menyebarkan Islam, hal tentang kawin mengawin di hari kebangkitan ini sudah pernah ditanyakan. Mari kita simak apa kata Sang Mesias tentang orang yang bilang ada kawin mengawin di surga. Orang itu bertanya, pada hari kebangkitan, bila mana mereka bangkit, siapakah yang menjadi suami perempuan itu? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia. Jadi seorang wanita ini sudah
menikah sampai 7 kali. Maka siapa yang jadi pasangannya di surga kelak? Jawab Yesus Sang Mesias kepada mereka, kamu sesat. Justru karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Al-Ilah. Sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Jadi di sorga tidak ada kawin mengawin. Yang bilang di sorga ada kawin mengawin disebut oleh Sang Mesias sebagai orang sesat.